Inti video ini tentang dua hal. Hal pertama, analisa fundamental saham PTBA. Dilihat dari laporan keuangan 4 tahun terakhir. Hal kedua, kisaran harga wajar saham PTBA. Dihitung dari proyeksi dividen di tahun 2023 ini. Sebelum masuk ke penjelasan, saya punya 3 daftar saham yang masih murah, prospeknya cerah, dan layak dikoleksi. Bagi yang mau tahu 3 daftar saham tersebut apa aja, bisa klik link yang ada di deskripsi atau klik link di komen yang saya pin. Oke, kita mulai pembahasannya. Video ini direkam Rabu 18 Januari 2023, closing di 3410 si PTBA ini. Ini sebagai buktinya. Oke. PTBA sektornya adalah sektor pertambangan batubara. Berarti ini adalah masuknya siklikal. Ya, siklikal itu kayak gimana? Bisa Anda tonton lagi video analisa saya yang lain yang ADRO kalau nggak salah, ADRO. Di situ saya ngejelasin dengan detail tentang karakter dari saham siklikal. Jadi kalau Anda mau masuk atau lagi bingung, mungkin Anda lagi floating loss gitu, Anda tonton juga video saya tentang ADRO, karena di situ saya ngejelasin lebih detail tentang sektor siklikal. Jumlah saham yang beredar 11,5 M, komposisi saham yang beredar di masyarakat 34%, ini bagus. Kalau kekecilan, kalau 10% atau di bawah 5% itu sangat mudah dimainin sama bandar. Ya, sangat mudah ARB, sangat mudah ARA. Lalu juga kalau misalkan komposisi sahamnya terlalu tinggi, misalkan di atas 70% atau 80%, itu berbahaya sekaligus mengherankan. Berbahaya karena berarti kalau ada panik massal, investor saham tersebut bisa langsung pada jual. Berarti ARB sangat gampang. Lalu membingungkan karena kok bisa-bisanya sahamnya sama perusahaannya sendiri kok nggak berusaha dipegang. Berarti kan dia nggak yakin sama kinerjanya sendiri gitu. Nah, ini PTBA 34%, ini berarti bagus ya. Lalu hutangnya ini warna hijau 57% karena di bawah 100%. Berarti ini ibaratnya PTBA orang, misalkan punya harta 100 juta, dia utangnya cuma 57 juta. Jadi kalau dia mau ngelunasin semuanya, atau kalau bisnisnya kenapa-napa, dia bisa bayar utangnya sampai lunas dan masih ada sisa yang mungkin aja dia bisa bagiin ke para investornya gitu ya. Jadi dari sisi komposisi saham yang berada di masyarakat dan dari hutangnya, PTBA ini aman ya, relatif lebih aman, relatif lebih tangguh gitu ya. Oke, kita masuk ke topik pertama, ekuitas. Bagi Anda yang baru nonton video ini ya, baru tahu channel Saham Nyantai ini, cara bacanya kalau dari kiri ke kanan itu berarti jangka waktunya tahunan. Ya, berarti kalau dalam hal video ini 2019 ke 2020. Lalu di bawahnya ya, di bawah pojok kanan itu adalah besaran perubahannya. Kalau ini 2019 ke 2020 berarti terjadi perubahan turun 4%. Lalu kalau dari atas ke bawah itu kuartal ke kuartal. Berarti dalam hal ini ekuitas kuartal 3 ke ekuitas kuartal 4. Di mana kuartal itu artinya per 3 bulan. Oke. Lalu tujuan akhir kita adalah mengetahui kisaran harga murah, wajar, dan mahal sebuah saham yang lagi dibahas. Dan untuk menemukan kisaran ini harus ngerjain 3 PR, di mana PR-nya itu adalah yang berwarna biru. Ini PR ketiga, ini PR kedua, ini PR pertama. Di mana setiap kita habis ngisi kotak biru ya, yang merupakan PR kita, nanti yang warna kuning akan berubah. Gitu ya. Oke, kita masuk ke topik ekuitas. Selama 4 tahun terakhir ya, dari 2019 sampai 2022, saat ini PTBA ada di ekuitas terbesarnya selama 4 tahun terakhir. 2019 17T ekuitasnya. 20 16,4 T, 21 2,7 T, 22 26,1 T. Oke, jadi selama 4 tahun terakhir ekuitas terbesar sekarang. Lalu secara tren ini 2019 ke 2020 turun 4%, 20 ke 21 naik 27%, 21 ke 22 naik 26%. Jadi ekuitasnya udahlah mana paling besar selama 4 tahun terakhir, lalu trennya naik ya dari tahun ke tahun selama 3 tahun terakhir.
Oke, itu tahunan. Itu untuk mengetahui overview, untuk mengetahui garis besar ya. Sekarang PR kita adalah kuartal ke kuartal ya, bukan tahun ke tahun ya. Kuartal ke kuartal, menebak per 3 bulannya. Oke, kita lihat dari tahun 2019. Di 2019 17,1 T ya, Q3-nya, Q4-nya 18,2 T. Atau terjadi perubahan naik 7%. Di 20 16,4 T ke 16,7 T. Naik 2%. Di 21 20,7 T naik ke 24,24 T. Naik 16%. Nah, di 2022 berapa nih? Gitu ya. Di sini 7%. Ya, sebelum pandemi. Pas pandemi cuma 2%. Pas harga batu bara naiknya 16%. Nah, sekarang berapa? Nah, posisi sekarang harga batu bara sudah turun dari harga terpuncaknya, tapi nggak sampai jatuh ke dasar banget gitu. Jadi di sini saya menggunakan rata-rata aja. Kenapa rata-rata? Karena kalaupun disamain sama 16, mungkin aja nggak sama kayak 16, mungkin. Tapi jelas nggak 2% atau 7%. Pasti di atas itu, gitu, keyakinan saya. Tapi kalau dimasukin 16, saya juga nggak yakin. Jadi saya makanya rata-rata, alasannya karena tadi. 16 nggak terlalu yakin, tapi juga yakin banget di atas 7%, apalagi di atas 2%. Jadi saya pakai rata-rata, yaitu 8,2. Oke, topik ekuitas udah selesai. Sekarang kita mau masuk ke topik laba. Ya, topik laba, nih saham kalau diibaratin orang, ekuitas itu rekening dia di bank. Ya, uang dia yang di bank. Laba itu gaji dia. Ya, jadi topik ekuitas penting, tapi topik laba juga penting. Jumlah uang yang ada di bank kita penting, gaji kita untuk bisa menambah uang kita di rekening juga penting. Gitu ya, dan kita mau memasuki topik laba. Ngomong-ngomong nih sebelum masuk ke topik laba. Biar video ini muncul pas orang ngetikin analisa saham PTBA di YouTube gitu ya. Saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis PTBA di komen. Makin banyak yang like dan komen, makin direkomendasikan sama YouTube video ini. Jadi tolong ya untuk like dan komen, tulis PTBA. Udah? Thanks ya, thanks banget nih buat yang ngelakuin. Oke, kita masuk ke topik laba. Atau kalau orang topik gajian. Itu ya. Selama 4 tahun terakhir, ini laba terbesar. Ya, laba terbesar. Di 2019, labanya itu 3,1 T. Di 20, 1,7 T. Di 21, 4,7. Di 22, 10 T. Ya. Berarti sinkron. Maksudnya sinkron apa? Ketika labanya turun, dia hartanya turun. Labanya turun, hartanya turun. Labanya turun, ekuitasnya turun. Ya, kalau ibaratnya tadi orang, gajiannya turun, jumlah uang di rekeningnya turun. Lalu ketika labanya naik, ekuitasnya juga naik. Ibaratnya orang gaji dia naik, tiba-tiba uangnya dia di bank naik. Ini sinkron, ini masuk akal, ini sesuai, ini sejalan. Yang aneh adalah ketika misalkan laba turun, ekuitas naik. Aneh dong. Gimana ceritanya gaji lu naik? Kok uang di rekening lu turun? Ada apa nih? Lu boros, apa, yang lain. Atau juga kebalikannya. Misalkan ekuitasnya naik, tapi padahal labanya turun. Lah gimana ceritanya harta lu bisa naik sedangkan gajian lu turun? Nah, kira-kira begitu ya kalau orang gitu ya. Nah, ini kembali ke topik laba. 4 tahun terakhir ini laba terbesar. Lalu kalau secara tren ini naik terus selama 3 tahun terakhir. 2019 ke 2020 turun 44%, tapi 20 ke 21 naik 176%. 21 ke 22 lanjut naik 110%. Tapi itu tentang overall, tentang per tahun. Sekarang tugas kita adalah PR kita Q3 ke Q4-nya berapa labanya?
perubahannya berapa gitu ya. Oke, kita lihat. 2019 3,1 Q3-nya, laba Q3, terus laba Q4-nya 4T. Naik 31%. Di 20 1,7T ke 2,3T, naik 38%. Di 21 4,7 ke 7,9T, naik 66%. Sekarang berapa? Gitu ya. Nah, berarti nih kalau dilihat dari overview-nya, dia itu per tahunnya, ya selama 4 tahun terakhir nih, data pakai 4 tahun terakhir. Dia mau sebelum pandemi, mau pas pandemi, mau setelah pandemi, dia itu Q3 ke Q4-nya langganan naik. Ya. Bedanya adalah besaran naiknya. Di 2019 sebelum pandemi 31%. Pas pandemi 38%, setelah pandemi 66%. Sekarang 2022 berapa? Gitu ya. Oke. Kalau saya masukin 31%, ini sebelum pandemi. Menurut saya ini terkecil. Kok bisa ya dia juga di bawahnya pas pandemi gitu ya. Tapi ya udah, ini terendah selama 4 tahun terakhir. Jadi menurut saya di tengah harga harga batu bara yang nggak turun sampai ke dasar bumi, kayaknya 31% kekecilan. Ya. Tapi kalaupun nulis 66%, saya nggak yakin kecapai. Atau apalagi lebih di atasnya gitu ya. Jadi 31 kayaknya kekecilan, 66 terlalu muluk-muluk, terlalu ketinggian. Saya pakai rata-rata. Jadi di sini saya tulis 45%. Oke, udah selesai ya. Topik ekuitas, topik laba selesai. Sekarang topik ketiga. Topik IPS, topik paling mendebarkan. Kenapa mendebarkan? Karena kalau diibaratin orang, ya lagi-lagi diibaratin orang, topik IPS itu seperti topik ngebahas tingkat sedekah seseorang. Sekaya apapun orang itu, kalau dia nggak sedekah, kalau nggak dia berbagi, percuma aja kan. Dia kaya nggak? Dia kaya ya kaya sendirian. Bagi masyarakat sekitar nggak ada gunanya. Nah, bagi investor yang memegang teguh fundamental, yang subnya itu adalah dividen, mereka nggak percaya, mereka yakinnya tuh di perusahaan yang loyal bagi dividen. Jadi sebagus apapun laporan keuangan, sebesar apapun keuntungan, mereka jadi turun gitu, jadi hilang respeknya kalau dia pelit bagi dividen, gitu ya. Termasuk saya sendiri pun adalah aliran tersebut. Oke. IPS bagi yang belum tahu nih, barangkali video ini ditonton sama trader ya, yang lagi nyangkut mungkin, atau Anda yang baru masuk gitu ke saham. IPS itu adalah IPS itu adalah keuntungan per lembar saham. Jadi keuntungan dia berapa dibagi per lembar saham yang beredar ya. Lembar saham yang beredar kan tadi 11,5 M ya. Ada 11,5 miliar lembar. Nah, keuntungan dia dibagi ke situ. Sehingga dapatlah sebuah angka. Nah, angka itu disebut EPS, earning per share. Dari EPS kan ada yang dibagiin ke investornya ya. Yang namanya bagi-bagi dividen gitu ya. Yang sampai diterima sama investornya disebut DPS, yaitu dividen per share. Jadi dapat berapa per dari dividen yang dibagi, namanya DPS. Nah, DPR itu rasionya. Jadi kalau misalkan dia punya IPS 100, DPS-nya 70, berarti DPR-nya adalah 70%. Ini tadi misal karena 70 itu adalah 70% dari 100 gitu ya. Sampai sini IPS, DPS, DPR paham ya. Oke, kita masuk. 2019 IPS dia 352. DPS-nya 326. 326 itu adalah 93% dari 352. Ini tinggi ya. Bayangin ada orang kaya punya uang 100 juta. Dia bagiin ke masyarakat sekitar 93 juta atau 93%. Ini baik banget ya. Di 2020 bagiinnya 36%. Di 2021 100%. Jadi ini 93, terus tiba-tiba jatuh 36, tiba-tiba tahun depannya lagi bagiin 100%. Bisa dibilang, anggaplah 2020 tahun yang susah ya. Anggaplah 2020 tahun yang susah. Pas lagi dia susah, dia nggak 0, dia tetap bagiin, tapi kecil. 36%. Tapi begitu dia untung ya, 2021 dia udah bagi untung, dia bagiinnya 100%. Ini kayak nggak kira-kira nih, berarti orang nih doyan banget sedekah gitu ya.
Oke, jadi pertanyaannya berapa DPR di 2022 yang kira-kira akan dibagiin di 2023? Di mana kalau kita udah ngejawab ini, maka akan keluar kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya si PTBA ini. Oke, kita bikin 3 tebakan. Pesimis, 36%. Mungkin nggak? Mungkin meskipun kecil. Jadi 36 ini sepesimis-pesimisnya ya dia bagiin DPR di 36%. Confident 50%. 50% itu apa? 50% itu defaultnya. Jadi rata-rata kalau perusahaan nggak baik-baik amat tapi juga nggak pelit-pelit amat, nggak jahat juga, itu 50% biasanya dia dividennya. Dan optimisnya bagiin 75%. Lah kok nggak ada 93% atau 100% min? Misalnya gitu ya, Anda nanya ke saya gitu. Ya itu super optimis. Ya, jadi kalau itu terjadi, wow, udah alhamdulillah banget lah. Tapi secara perhitungan kita pakai aja di antara 3 ini. Oke. Jadi di sini saya masukin dari yang confident, ya, dari yang normal-normalnya aja. Saya masukin 50%. Oke. PTBA, ya, ini PTBA. Oh, sebelum masuk ke situ, kita lihat historinya dulu dia bagi dividen gimana. Nah, ini bagi dividen ya. 2003 dia bagiin, 2004 bagiin, ya 2 kali bahkan. 2005 bagiin, 26 bagiin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dari 2003 nggak pernah bolong sekalipun. Nggak pernah bolong. Ya, ibaratnya ini ada orang kaya nih. Kadang bisnisnya naik, kadang bisnisnya sedang, kadang bisnisnya susah. Tetap sedekah. Ya, ini karakternya kalau PTBA dijadiin orang, itu adalah seperti itu. Mau kayak gimana keadaannya dia tetap bagi-bagi, tetap sedekah. Nah, PTBA itu kayak gitu. Oke. Nah, kalau dengan asumsi dia baginya 50%, maka harga murah PTBA itu ada di 6294. Ini murah nih ya. Harga murah nih. Ya. Sedangkan PTBA sekarang ada di 3400. Jadi kalau Anda bilang, lah kemurahnya aja jauh banget itu Min. Iya. Masih ada sekitar 80% untuk cuman sampai nyentuh harga murahnya. Ya. 85%. Kalau ngomongin harga wajarnya ada di 9.400 atau ada sekitar 177% lagi. Ya. Mahalnya ada di 12.000 atau 269%. Ini kalau 50%, ya. Yang normal, apalagi kalau ini ditulis 75%. Wah, lebih naik lagi. Ya kalau pakai 75%. Atau kalau pakai, wah jangan-jangan dia 93% gitu. 100% enggak deh. Tapi 93 deh misalkan gitu ya. Wah, kalau 93% itu, wah, kalau 93% kemurahnya aja masih 243%. Kemurahnya aja nih. Nah, terus kalau misalnya nanya, ini kayaknya hitungan Mimin salah deh. Ya, kalau saya sih yang saya lakukan selama ini ya, yang kira-kira per tahunnya ya 25%, 30% naik mah gitu ya, atau kalaupun harga di situ aja dividennya dapat, ya hitungannya sih seperti ini gitu. Dan kalau Anda kayak nggak percaya, ya itulah market. Kalau misalkan market selalu sesuai dengan harga wajarnya, ya maka nggak ada investor fundamental yang bisa kaya. Karena kalau harga semuanya sama, ya jadi nggak ada space yang bisa kita masukin gitu kan. Justru karena market itu gampang diombang-ambing, ada berita ini, ada isu ini, langsung panikan. Disitulah kita yang tahu harga aslinya, kita bisa masuk gitu ya. Oke, ini 93%. Katakanlah 93 ketinggian, terus 50% juga masih terlalu indah. Ya udah kita masukin 36% deh. Sepesimis-pesimisnya. Paling pesimis kan 0. Tapi persoalannya kalau mau masukin 0 ya PTBA selama dia ada aja dia nggak pernah nih bolos bagi dividen tuh dia nggak pernah. Jadi kita tulis aja 36. Nah kalau pakai asumsi 36%, pakai asumsi 36% aja, kemurahnya aja masih ada potensi kenaikan 33%. Ya. Jadi ya ini termasuk apa ya? Kalau ada
gini, kalau saya menganalisa terus masih di harga wajarnya aja, itu saya masih suka masuk. Apalagi kalau ini di bawahnya harga murah gitu. Jadi ya recommended gitu. Cuman kalau misalkan Anda nanya, oke, Min, dari tadi yang bagus-bagusnya mulu, yang negatifnya dong. Yang negatifnya adalah ya kalau misalkan masyarakat atau investor PTBA gampang panik, ya. Ya kalau ada isu sedikit, ada berita sedikit, terus pada jual, ya itu yang terjadi, ya harganya turun, gitu. Ya. Kalau nggak gampang kepancing atau tenang-tenang aja atau stay-cool aja, atau misalkan sabar, artinya kalaupun harga nggak kemana-mana tapi dapat dividen dia udah bahagia, maka PTBA bisa stabil atau bahkan naik, gitu ya. Itu soal penduduk di dalamnya. Terus kalau soal batu bara segala macam, sekarang kan udah harga batu baranya udah nggak tinggi, Min, misalkan. Iya, memang nggak tinggi, memang nggak di harga puncak, tapi juga nggak jatuh dalam gitu. Ya, Min, tapi kalau misalkan harga batu baranya jatuh dalam gimana? Oke, kalau batu baranya jatuh dalam, misal, berarti kita anggap di sini misalkan labanya berkurang, misalkan jadi berapa? Jadi 31% deh ya, misalkan kayak tahun 2019 jadi 31%. Kalau jadi 31% pun nih labanya kan berkurang jauh ya. Itu pun masih kemurahnya masih ada 20%. Gitu. Jadi kalau Anda megang PTBA ya kalem aja ya. Kayak nama channel ini, nyantai aja. Saham nyantai. Toh Anda udah dapat nih hitung-hitungannya ya kan. Ekuitasnya naik per tahun. Bahkan sekarang tertinggi selama 4 tahun terakhir. Labanya juga ya kan naik terus ya kan. Terus dia loyal bagi dividen, loyal. Ya kan, nggak pernah bolong. Terus besaran bagi dividennya besar. Ini bahkan 93 dan 100% pernah selama 3 tahun terakhir. Terendah 36%, bolong nggak pernah. Ya udah. Kalau Anda emang fundamentalis, ketika ngadepin kayak begini, ekuitas naik, laba naik, bagiin dividen nggak pernah bolong, rutin dan nggak pernah bolong, rutin aja udah bagus, bolong-bolong sesekali nggak apa-apa. Ini rutin dan nggak pernah bolong. Abis itu yang dibagiin gede pula DPR-nya. Ya udah, satu-satunya yang harus Anda lakukan adalah bersabar. Kalau dia naik, alhamdulillah. Kalau dia naik, alhamdulillah. Kalau dia nggak naik, misalkan diem di situ-situ aja, ya udah kita dapatnya dari dividen. Kalau dia ternyata harganya turun, ya jangan dijual. Terus aja diemin sampai nanti akhirnya ada masa di mana harganya naik. Sebelum harganya naik, misalkan turun, ya udah diemin, hold terus, toh masih dapat dividen, ya kan? Kalau Anda realisasiin cut loss-nya, ya Anda jadi rugi beneran. Tapi kalau nggak direalisasiin, ya kan Anda uangnya nggak hilang sama sekali, cuman ngendep doang, dan Anda tetap dapat dividen per tahun. Ya tapi Min, saya kan buat kebutuhan gini. Ya kalau Anda pakai uang buat kebutuhan, berarti dari depannya Anda udah salah. Anda berarti udah pakai uang dingin. Kalau Anda nggak pakai uang dingin, Anda nggak usah peduliin fundamental, karena pasti sebagus-bagus apapun, dan kalau harganya turun, kalau Anda yang dipakai uangnya bukan uang dingin, Anda pasti panikan, pasti khawatir. Kalau kayak gitu caranya, Anda mendingan jadi trader sekalian. Gitu. Kalau mau pakai fundamental, harus sabar. Kalau mau sabar, harus uangnya uang dingin. Nggak ada ceritanya uang panas bisa sabar, nggak mungkin. Dan manusia udah pasti panik kalau begitu. Gitu ya. Oke, sebagai penutup, kalau Anda suka cara saya menyampaikan atau Anda suka materinya, ya, boleh subscribe channel kami ini, Saham Nyantai, channel yang ngebahas analisa saham dari sisi fundamental dari pembagian dividennya. Supaya investor yang megang saham itu bisa tenang, bisa kalem, bisa nyantai, seperti nama channel ini, Saham Nyantai. Dan sebagai pengingat, ada 3 daftar saham yang masih under value, masih prospeknya masih cerah, dan layak dikoleksi, ya silakan Anda dapetin dengan cara klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.